jarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu disebut pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama ialah ukuran jari-jari lingkaran. Nah, sementara itu, persamaan lingkaran adalah persamaan yang menyatakan hubungan antara variabel X dan Y, di mana kedudukan titik-titiknya membentuk lingkaran. Bentuk persamaan tersebut dapat ditentukan oleh letak pusat dan panjang jari-jari lingkaran. Bentuk persamaan lingkaran. Yang A, persamaan lingkaran berpusat di P 0,0 dan berjari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang B, persamaan lingkaran berpusat di P A, B dan berjari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang C, bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dan jari-jari lingkaran min 1/2A, min 1/2B. Dan titik pusat lingkaran akar 1/2A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat min C sama dengan 0. Oke, ini contoh soal pertama. Yang pertama ini ada tentukan persamaan lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan jari-jari 4. Kita pakai rumus X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena ini tuh X sama Y nya 0,0, langsung aja ditulis X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan jari-jari 4. Di sini tulis 4 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat ini sama dengan 16 ya. Jadi langsung ditulis ini. Terus X kuadrat tambah Y kuadrat dipindah ruas jadi min 16 sama dengan 0. Contoh soal kedua, itu ada persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,4 dengan jari-jari 6 adalah kita pakai rumus ini X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat tambah dengan R kuadrat. Langsung aja, ini A, ini B ya. Jadi X min A nya berapa? 2. Jadi tulis di sini 2 kuadrat ditambah Y di 4 min 4 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Ini kita harus hitung satu-satu seperti ini. Jadi X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali min 2 sama dengan min 2X, min 2 dikali X sama dengan min 2X, min 2 dikali min 2 sama dengan 4. Karena min sama min ini adalah 4. Ditambahin X kuadrat, min 2 ditambah min 2X ditambah min 2X sama dengan min 4X ditambah 4. Tulis di sini X kuadrat tambah kurang min 4X tambah 4. Nah, Y nya dihitung lagi. Y dikali Y sama dengan Y kuadrat min 4 dikali Y dikurang min 4 sama dengan min 4Y, min 4 dikali Y sama dengan min 4Y, min 4 dikali min 4 adalah plus 16. Ditimbahin Y kuadrat, min 4Y ditambah min 4Y sama dengan min 8Y tambah 16. Tulis di sini sama dengan 6 kuadrat itu adalah 36. Di bawahnya X kuadrat, Y nya dipindahin ke depan karena harus X kuadrat tambah Y kuadrat. Terus min 4X, terus di belakangnya harus ada Y, jadi min 8Y. Nah, habis itu ada 4 ditambah 16 dikurang 36, jadi 36 nya dipindah ruas ke depan sama dengan 0. X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 8Y, 4 ditambah 16 adalah 20, 36 nya ditaruh sama dengan 0. Hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 8Y min 16 sama dengan 0. Oke, baik. Di sini ada kedudukan titik lingkaran. Kedudukan dua lingkaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan jarak antara pusat kedua lingkaran dan jari-jari masing-masing lingkaran. Yang pertama ada sepusat. Kedua lingkaran memiliki pusat yang sama, jarak antara pusat lingkaran adalah 0. Yang kedua bersinggungan di dalam. Salah satu lingkaran terletak di dalam lingkaran lainnya dan hanya memiliki satu titik persekutuan. Jarak antara pusat lingkaran sama dengan selisih jari-jari kedua lingkaran. Yang ketiga bersinggungan di luar. Kedua lingkaran terletak di luar satu sama lain dan hanya memiliki satu titik persekutuan. Jarak antara pusat lingkaran sama dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran. Yang keempat berpotongan. Kedua lingkaran memiliki dua titik persekutuan. Jarak antara pusat lingkaran lebih kecil dari jumlah jari-jari kedua lingkaran. Yang kelima berpotongan atau bersinggungan saling lepas. Kedua lingkaran tidak memiliki persekutuan. Jarak antara pusat lingkaran lebih besar dari jumlah jari-jari kedua lingkaran. Kedudukan sebuah garis terhadap lingkaran dapat diselidiki melalui nilai diskriminan. Caranya, substitusikan Y persamaan garis pada persamaan lingkaran, kemudian tentukan nilai diskriminannya. Samaan garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran luar melalui titik pada lingkaran. Konsepnya, garis singgung lingkaran luar adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik yang terletak pada lingkaran itu sendiri. Yang kedua, garis singgung lingkaran dalam melalui titik di luar lingkaran. Konsepnya itu, garis singgung lingkaran dalam adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik yang terletak di luar lingkaran. Untuk soal berikutnya yang pertama yaitu tentukan kedudukan titik 2,3 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49. 2 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 49. 4 tambah 9 sama dengan 13. Nah, ini lebih kecil dari 49, maka di dalam lingkaran. Rumusnya adalah yang A, X kuadrat plus Y kuadrat hasilnya R kuadrat menjadi X1 kali X2 plus Y1 kali Y2 hasilnya R kuadrat. Kemudian yang B,
X min A kuadrat plus Y min B kuadrat hasilnya R kuadrat menjadi X1 min A, X min A plus Y1 min B, Y min B hasilnya R kuadrat. Yang terakhir yang C, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C hasilnya 0 menjadi X1 kali X2 plus Y1 kali Y2 plus A per 2 X1 plus X plus B per 2 Y1 plus Y plus C hasilnya 0. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran pada titik 2,-3 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Oke, di sini pada titik 2-3 itu dijadikan sebagai X1 dan juga Y1. Oke. Nah, di sini sebagai X1 dan juga ini sebagai Y1. Oke, kita masukkan ke dalam rumus ini. 2X plus min 3Y sama dengan 13. Kenapa di sini berubah menjadi 2 min 3? Karena inilah koefisien yang kita cari dan ini variabel yang sebagai penghitungan saja ya teman-teman. Oke, di sini berarti 2X plus min 3Y sama dengan 13. Kita masukkan lagi, 2 dikali X hasilnya adalah 2X, min 3 dikali Y adalah min 3Y sama dengan 13. Nah, 13 ini kan pasti kalau misalnya di dalam PG ataupun dalam esai ya, kemungkinan ini tidak ada hasilnya jika seperti ini. Maka sebab dari situ kita pindah ruaskan, jadi dikurang ya. Jika hasil sini negatif berarti jadinya positif. Jika hasilnya positif akan negatif. Kita pindah ruaskan, yaitu jadi dikurang 13 sama dengan 0. Yang keenam, PGS melalui titik di luar lingkaran. Jika diketahui titik di luar lingkaran dan persamaan lingkaran dapat digunakan metode persamaan garis putar atau gradien untuk menentukan persamaan garis singgung. Yang pertama, persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis polar X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Yang kedua, lingkaran berpusat di A, B sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgung lingkaran X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat melalui titik X1, Y1 pada lingkaran X min A, X1 min A ditambah X min B, X1 min B sama dengan R kuadrat. Yang ketujuh, persamaan garis lingkaran singgung dengan gradien tertentu. Rumusnya Y sama dengan MX ditambah R akar 1 tambah M kuadrat. Y min Y sama dengan MX min A ditambah N akar 1 tambah M kuadrat. Oke teman-teman, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Baik, di sini contoh soal yang pertama yaitu PGSL atau persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi dengan 64 sama dengan 0 dengan gradien 4 adalah, di sini gradiennya telah diketahui bahwa gradiennya adalah 4 atau sebagai M ya. Kita terus ulang soalnya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 64. Nah, di sini kita belum mengetahui jari-jarinya, bahwa jari-jarinya adalah 8. Kenapa bisa 8? Karena 64 jika diakarkan adalah 8. Jika 8 dikuadratkan menjadi 64. Di sini kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Di sini karena menggunakan variabel X, maka menggunakan X ya. Oke, Y sama dengan 4X plus minus 8 akar dari 1 ditambah 4 kuadrat. Karena gradiennya 4, maka dikuadratkan yang sesuai dengan rumus. Baik, selanjutnya Y sama dengan 4X plus minus 8 akar 17. Kenapa bisa akar 17? Karena 4 kuadrat adalah 16. 16 tambah 1 adalah 17. Nah, 17 ini tidak bisa diakarkan ya teman-teman. Tidak bisa dihasilkan juga. Karena pasti akan menghasilkan koma. Oleh sebab itu kita akarkan seperti ini saja. Lanjut kita menuju ke Y1 juga dengan Y2-nya. Untuk Y1 kita menggunakan penjumlahan, Y2-nya adalah menggunakan pengurangan. Y1 di sini kita tuliskan 4X plus 8 akar 17. Karena tidak bisa dihasilkan, maka seperti ini saja bentuknya. Begitu juga dengan Y2, itu dengan 4X dikurangi dengan 8 akar 17.